Kenapa gereja itu juga harus real? Makanya Anda perlu apa? Follow orang itu dari dekat. Makanya Anda perlu hidup di dalam komunitas. Jangan follow orang hanya dari screen. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu kami pindah rumah. Lalu istri saya itu menanam pohon. Pokoknya ada teras kecil pohon. Tapi rupa-rupanya karena nggak ada cahaya matahari langsung masuk, jadi ada sih terang tapi nggak langsung. Lama-lama pohonnya jadi kuning, jadi kering saudara pohonnya. Karena nggak kena cahaya matahari langsung. Akhirnya kami memutuskan sudah ganti sama tanaman palsu aja. Ya, bagus. Dari jauh kelihatan hijau, tapi dideketin palsu. Kelihatan indah dari jauh, tapi dideketin palsu. Hati-hati loh. Ya, banyak orang Kristen juga palsu. Kelihatannya rindang, kelihatannya hijau, tapi dideketin plastik. Makanya, Bapak Ibu, bergereja itu harus real. Ya, jangan hanya melalui screen atau online, tapi terlibatlah di dalam komunitas. Anda berinteraksi dengan orang-orang asli. Ada pemimpin-pemimpin yang Anda juga bisa lihat dari dekat. Mereka bukan orang sempurna. Tapi pemimpin-pemimpin ini adalah orang-orang yang kami pastikan mereka hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Karena banyak yang palsu. Nah, itulah sebabnya kalau Anda mau kejar satu hal dalam hidup ini, bertumbuhlah kejar Tuhan, aku mau lebih kenal Yesus. Karena prinsipnya begitu, ada banyak orang berusaha mengasihi Yesus tanpa mengenal Yesus. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda ingin bertumbuh mengasihi Yesus, Anda harus bertumbuh mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Karena semakin Anda kenal seseorang, semakin Anda akan bertumbuh dalam kekaguman. Semakin Anda bertumbuh kenal Yesus, semakin kenal, semakin Anda kagum. Semakin Anda kagum, Anda akan semakin cinta sama Tuhan. Dan semakin Anda cinta sama Tuhan, barulah pelayanan yang dasarnya itu mengenal dan mengasihi, pelayananmu itu akan berdampak. Banyak orang itu jalurnya melayani pelayanan, mengasihi, baru mengenal Yesus. Jalur yang benar adalah bertumbuhlah mengenal. Semakin Anda mengenal, Anda akan semakin mengasihi. Katakan amin. Semakin Anda mengasihi, maka pelayanan nggak berat, saudara. Pastor Philip pernah berkata, love is never heavy. Cinta itu nggak pernah berat. Pelayanan itu nggak pernah jadi beban atau burden kalau lahir dari Anda mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda cinta sama pasangan Anda, kalau pasangan Anda, yuk kita makan rawon yuk, di mana? Di Australia. Berat banget makan rawon di Australia. Enggak. Yuk beli es krimnya di mana? Ke Jawa Tengah. Kalau dia cinta, Anda bisa loh dibawa ke Jawa Tengah. Satu kali Pastor Phil khotbah di sini kan, satu kali dia kasih ilustrasi ada seorang di dalam medan perang, adiknya mati. Lalu dia panggil adiknya, dia panggil dalam perjalanan, dia ngomong, orang-orang ngomong, udah lempar, adikmu sudah gak ada, gak usah dibawa, itu nanti berbahaya, kamu akan berat, kamu gak akan bisa sampai ke tujuan. Tapi dia ngomong, gak berat, dia jalan terus. Dari mana dia punya kekuatan? Karena cinta. Orang yang mengasihi itu gak akan berat. Katakan amin. Orang bolak-balik tanya, Pastor Puji kok khotbah 7 kali kuat? Sederhana. Yang pertama, saya suka cita melakukannya. Ini enggak beban bagi saya. Saya selalu ngomong khotbah 7 kali enteng. Bukan berarti enggak pegel loh ya. Yang kedua, sederhana. Pelayanan yang saya lakukan itu bukan karena uang, tapi karena saya mengasihi Tuhan.
Saya belajar untuk melakukan itu karena mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, tidak ada yang berat. Katakan amin. Kalau Anda sadar begitu Anda dicintai, lalu Anda itu cintanya Tuhan dalam hidupmu itu menggerakkanmu semakin mengenal Tuhan. Semakin Anda kenal Tuhan, semakin Anda akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kasih itulah bahan bakar untuk Anda melayani. Ada orang loh menyanyiakan kesempatan melayani hanya gara-gara apa? Slack sama pekerja sesama pelayan. Bapak Ibu, kesempatan melayani itu berharga, itu privilege. Jangan quit hanya gara-gara slack. Ada orang bisa juga loh ngambek gak lagi pelayanan asyir gara-gara apa? Pemimpin asyirnya ngasih tambahan. Biasanya dress code-nya itu mungkin 3 warna. Ditambah kali ini kita mau nambah ya dress-nya warna ini. Ada orang langsung quit meletakkan jabatan gara-gara apa? Ada tambahan dress code. Bapak Ibu, kesempatan melayani Tuhan itu berharga. Masa Anda stop melayani Tuhan hanya gara-gara dress code? Kita nggak adalah tuntutan Anda harus begini, tapi Bapak Ibu, kalau misalnya Anda keberatan atau kurang, pastilah kita mengerti. Tapi masa gara-gara berhenti melayani hanya gara-gara? Sementara kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu, saya itu kagum loh, ada beberapa orang hari ini jadi volunteer. Saya kemarin sempat pergi ke Sydney, ya sempat lihat pelayanan di situ. Jemaat di RWS Sydney berkembang luar biasa. Gembalanya itu volunteer, nggak dibayar, bayar harga, perintisan, ada di beberapa tempat dan sebagainya. Saya lihat di kota ini ada orang melayani itu tanpa pamrih, bahkan mereka itu berkorban. Masa sih gara-gara ada kerja yang melayani, gara-gara slack kita berhenti melayani? Kenapa? Kalau kita itu cinta, nggak ada yang berat. Kalau kita suka cinta melakukannya, semua bisa diusahakan. Katakan amin. Nah, ini yang kita perlu lakukan. Untuk Anda bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, selalu harus ada investasi. Namanya investasi waktu. Kalau Anda ingin mengenal anak-anak saudara, Anda harus investasi waktu ngobrol sama mereka. Kalau Anda ingin mengenal pasangan, Anda harus investasi waktu berinteraksi dengan pasangan. Begitu pula dengan Tuhan. Sudah nggak usah banyak-banyak, nggak usah sehari 5 jam, nggak usah. Fokus aja konsisten setiap hari 15 menit baca Alkitab, berdoa. Konsisten aja. Dari situ nanti bertumbuh. Pagi malam konsisten gitu aja. Baca Alkitab 15 menit, jangan terburu-buru baca, resapi, renungkan, berdoa. Lambat laun, lama-lama Anda akan bertumbuh. Anda akan bertumbuh, bergaul. Lama-lama nanti bisa nambah. Saudara, di dalam keseharian Anda renungkan firman. Bukan berarti baca Alkitab terus, di kantor baca Alkitab enggak, tapi ayat yang Anda baca itu Anda punya, Anda renungkan. Oh, tiba-tiba nanti hubunganmu akan lebih dalam dengan Tuhan. Selalu harus ada investasi waktu. Katakan waktu. Saudara mau pekerjaanmu berhasil, bisnis berhasil, investasi waktu, investasi tenaga, investasi energi. Betul ya? Di dalam Tuhan juga sama. Kalau Anda ingin mengenal Tuhan, investasi 2 jam Anda ikut CD setiap hari. Investasi waktu Anda ke gereja. Investasi waktu Anda baca Alkitab, walaupun 15 menit, mulai dari 15 menit pertama. Apa yang Anda investasikan pasti membawa sesuatu pertumbuhan dalam kehidupan saudara. Katakan amin.
fokus bertumbuh, mengenal Yesus lebih dalam. Nah, jebakannya apa saudara? Kesibukan. Kita terlalu sibuk untuk bisa bercakap-cakap dengan pasangan, terlalu sibuk untuk bisa bermain dengan anak, ngobrol dengan anak, terlalu sibuk untuk bisa punya waktu teduh dengan Tuhan. Kesibukan itu bisa menghancurkan hubungan. Masalahnya zaman sekarang, ada orang itu sok sibuk, padahal nggak sibuk. Mengerjakan hal-hal yang nggak penting, nggak berguna, terlalu banyak scrolling, terlalu banyak waktu yang dia hambur-hambur, kelihatannya sibuk, tapi nggak berguna. Bapak Ibu, kesibukan bisa membunuh kita. Yang keempat, coba kita baca ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Berhenti sampai situ. Rasul Paulus ini luar biasa. Dia itu mengevaluasi dirinya. Dia nggak merasa sudah mencapai sesuatu, tapi dia menganggap bahwa aku belum mencapainya. Jebakannya adalah kita ini merasa sudah sombong atau mencapai titik tertentu, merasa sudah tahu. Di titik ini kita berani belajar dan kita menjadi tidak mudah diajar. Sebaliknya, evaluasilah dirimu, area-area mana yang Anda masih perlu bertumbuh. Contoh, apakah aku ini bertumbuh di dalam kemurahan hati? Saya dengan istri, dari sejak saya belum menikah sampai saya menikah, saya berkomitmen dengan istri bahwa hidup kami itu bukan hanya karena aliran. Aliran itu maksudnya apa? Bukan hanya karena pendapatan atau kalau Anda bekerja itu karena gaji. Tapi hidup itu dari teladan. Dari sejak itu kami membiasakan untuk kami itu bisa punya disiplin di dalam yang namanya memberi. Memberi itu pakai iman, karena itu seperti otot. Makanya dari dulu ketika kami menikah, saya belum punya rumah, saya belum punya ini itu, kami hidup serba kepepet-kepepet. Tapi kami belajar sisihkan. Waktu itu gereja, saya masih di masa-masa perintisan, zamannya TV flat. Saya ngomong pada waktu sama pemimpin rohani, saya ngomong gini, pastor, saya tahu gereja Exodus butuh TV flat. Di tahun 2006-2007 itu pertama kali muncul TV yang bukan cembung. Dan itu masa-masa itu baru mencuat yang namanya cicilan 0%. Boleh nggak kami yang cover, kami belikan TV-nya, lalu kami bayarnya itu 0%, cicilan 12 bulan. Lalu ruangan ibadah butuh ada 2 untuk ruangan-ruangan itu butuh televisi. Kami ketika ada kesempatan, kami belajar untuk dengan apa yang ada pada kami belajar untuk mengembangkan kemurahan hati. Lalu berikutnya, istri saya itu lebih banyak area imannya di situ. Dia ngomong, kalau kamu sepakat, kalau koko sepakat, kita mau berdoa supaya tiap tahun kita itu naik di dalam level pemberian. Bukan hanya mengembalikan persepuluhan, tapi kita mau nabur untuk misi. Kita sisihkan. Untuk misi itu kita nabur berapa? 10% pasti kembali, lalu 10% yang kami tabur untuk misi. Saudara, apakah Anda berkembang di dalam kemurahan hati? Sebagai contoh. Lalu ada satu momen, karena kebutuhan dan sebagainya, pernah kami itu selama beberapa momen, kami mengevaluasi, istri saya kami mengevaluasi, kok kami ini lebih diberkati daripada sebelumnya, tapi kok level pemberian kami kok justru lebih sedikit. Kok bisa ya?
Makin lebih diberkati, tapi lebih boros, malah memberinya lebih dikit. Akhirnya kami komitmen lagi, ya kami tentukan sebuah angka pada waktu musim breakfast with God. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu. Kami tetapkan sebuah angka yang merupakan rekor. Kami nggak pernah nabur di angka segitu. Breakfast with God 3 tahun yang lalu kami taburkan. Lalu istri saya, tahun depan kita memberi 2 kali lipat dari apa yang tahun ini lakukan. Oke, mari kita sepakat. Tahun depannya kami nggak bisa memberi 2 kali lipat, malah kami hanya bisa memberi separuh dari pemberian yang tahun lalu karena nggak ada dananya. Saya masih istri saya sedih, kok kita ini kurang bisa atur waktu, atur uang, kenapa kok kami bisa memberi cuma sekian. Lalu dia bernasar tahun depan lagi, yaitu tahun ini, awal tahun ini, dia double pemberian yang 3 tahun yang lalu. Saya terkejut. Koko sepakat, let's do it, ayo sepakat. Kita double, itu berarti rekor baru lagi. Memberi itu perlu otot iman. Ternyata di awal tahun ada breakfast juga. Itu breakfast itu hari apa? Senin. Hari Sabtu. Gak ada dananya. Sudah 2 hari lagi, gak ada dana yang seperti kami nasarkan. Sudah kita ngobrol-ngobrol, gak ada duitnya. Ya sudah, nanti kita mungkin sesuai dengan asal, tapi kita mungkin memberinya gak langsung. Tiba-tiba hari Minggunya, saya pelayanan, waktu itu pas lagi streaming, Pastor Philip streaming kalau nggak salah. Tiba-tiba saya ditelepon, bisa kembali ke daerah ini karena apa? Tiba-tiba ada broker, karena kami ini jual rumah, karena kami baru pindah rumah. Ini jual rumah yang lama itu 6 bulan itu nggak laku-laku. Lebih dari 6 bulan. Tiba-tiba hari Minggu itu dikontak, ada orang minta ketemu sama broker. Lalu biasalah pembeli akan menawar sampai titik darah penghabisan. Jadi saya nggak bisa, ini tahun 2024 harganya baru, nggak bisa pakai harga 2023. Tapi ditekan terus, akhirnya begini aja deh. Jadi saya ngomong gini, WA saya dulu, kalau saya minta DP sejumlah nasar kita, kalau dia mau kita lepas nggak di angka segini? Ya udah, lepas aja. Jadi dia ngomong, kalau kamu berani DP sekian, yang mana? Biasanya orang nggak mungkin DP sekian. Nggak ada orang yang mau DP sekian. Tiba-tiba orang yang mau, langsung ditransfer hari itu juga. Dan hari Senin, kami langsung taburkan untuk breakthrough 3, untuk pekerjaan misi. Di situ saya belajar, kita nggak bisa memberi itu dengan kebanggaan, dengan niat memberi. Tapi kami itu datang, Tuhan, terima kasih ya, aku bisa dikasih kesempatan memberikan sumbangsi untuk pekerjaan Tuhan. Aku tahu Tuhan nggak butuh uangku, tapi hari ini aku bisa memberi pun karena Tuhan yang memberkati. Dan aku bisa memberi, ini privilege. Bagi kami, memberi itu bukan paksaan. Kami memberi bukan karena kami takut dikutuk atau tidak diberkati Tuhan, tapi memberi itu sebuah covenant. Apakah saya mau bertumbuh di dalam kemurahan hati? Apakah Anda bertumbuh? Kalau dulu Anda cinta uang, apakah Anda bertumbuh hari ini? Anda nggak lagi bergantung sama uang. Apakah Anda tipe orang yang sensitif, emosional, keras, kasar? Apakah Anda bertumbuh menjadi lebih baik? Coba temukan, evaluasi area mana yang Anda perlu bertumbuh. Saya masih perlu bertumbuh dalam yang namanya kesabaran. Saya perlu bertumbuh di area yang namanya, kadangkala kalau saya ngomong itu bisa terlalu tegas, terlalu friendly, terlalu belak-belakan, tapi bisa menyakitkan. Saya mau bertumbuh untuk saya itu bisa lebih
lembut. Temukan area mana Anda perlu bertumbuh. Apakah Anda perlu bertumbuh untuk tidak mudah iri hati atau dengki sama orang? Apa bedanya iri dan dengki? Iri itu kepengen milihnya orang. Dengki itu nggak suka lihat orang diberkati. Ya, kita semua perlu bertumbuh. Katakan amin. Yang terakhir, jebakannya adalah kesombongan juga. Poin yang keberapa sekarang? Ayat 13 sampai 16, setelah itu kita selesai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan, belajarlah melupakan apa yang tidak bisa diubah, tapi fokuslah ke depan. Di masa lalu itu ada penyesalan. Jangan hidup dalam penyesalan. Kalau Anda pernah melakukan kesalahan, sudah. Kalau nasi sudah menjadi bubur, hari ini fokus ke depan. Gimana cara buat bubur yang enak? Katakan amin. Jangan hidup di dalam penyesalan, tapi hiduplah di depan. Di masa lalu itu ada apa? Kebanggaan. Ada orang terlalu bangga sehingga dia nggak mau yang namanya berubah. Saya bersyukur gereja ini 19 tahun. Kenapa kita bisa bertumbuh hari ini? Karena orang-orang dari awal pertumbuhan, kita itu memutuskan untuk mau berubah menjadi lebih baik. Kalau pemimpin-pemimpin CG pada zaman itu memutuskan untuk tidak mau bermultiplikasi, lebih nyaman kumpul terus, apalagi sudah akrab, CG kita nggak mungkin 1900 sekian jumlahnya di seluruh regional kita. Karena kita mau berubah. Katakan amin. Kalau cara kita melayani nggak mau berubah, kita nggak mungkin bisa jadi lebih baik. Bisnis juga sama, hati-hati. Dunia itu berubah dengan cepat. Kalau kita nggak mau berubah, kita akan ketinggalan. Apa yang ada di masa lalu? Luka, sakit hati. Jangan tinggal di masa lalu. Bereskan sakit hati. Ampuni orang yang perlu Anda ampuni. Maafkan orang yang perlu Anda maafkan. Katakan amin. Kalau Anda lakukan kebiasaan-kebiasaan ini, saya percaya Anda akan berbahagia di dalamnya. Katakan amin. Anda akan bertumbuh. Mari kita bagi berdiri bersama-sama di dalam kita.